Tidak apa-apa, kakak perempuan ini selalu sangat murah hati. Saya tidak akan bertengkar dengan anak kecil. Ao Jiao merasa sangat senang. Siapa yang menyuruhmu mencoba memikat Xiao Chen? Sekarang kamu harus dengan patuh memanggilku sebagai kakak perempuan. Little Yellow Feather merasa bahwa Ao Jiao memiliki otoritas yang menakjubkan, jadi ia juga terasa sangat sombong saat terbang mengelilingi Ao Jiao. Xiao Chen memperhatikan Mu Xian mengatupkan giginya tetapi masih memaksakan dirinya untuk tersenyum. Ia juga memperhatikan bahwa kedua wanita ini tampaknya tidak akur. Namun, dia tidak terlalu memikirkan hal ini. Saat surga manusia iblis masih belum terbuka, dia bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang ular naga terbang yang bermutasi ini? Apakah kita mempunyai banyak persaingan? Du Guao berpikir sejenak sebelum menjawab, ular ini sebenarnya hanya sedikit lebih kuat dari kaisar bela diri setengah langkah biasa. Masalah utamanya adalah ditkinya, yang terlalu murni, dan tingkat pemulihannya yang terlalu kuat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilemahkan hanya dengan kehadiran banyak orang. Sejauh kompetisi berlangsung, berdasarkan informasi yang saya miliki, kami 10 talenta luar biasa mengincar ular naga terbang yang bermutasi ini. Namun, saya tidak yakin apakah ada orang lain. Xiao Chen sedikit mengernyit. Berita yang didapatnya agak berbeda dari apa yang dikatakan Su Tianyun. Menurut Su Tianyun, sangat sedikit orang yang mengambil risiko menghadapi ular naga terbang yang bermutasi karena bahayanya terlalu tinggi. Setelah Xiao Chen menyuarakan keraguannya, Du Guao melihat talenta luar biasa lainnya dan berkata, informasi itu agak ketinggalan zaman. Ular naga terbang ini kebetulan berusia 3000 tahun pada tahun ini. Inti iblis dari ular naga terbang berusia 3000 tahun seharusnya bisa berevolusi menjadi inti esensi iblis. Inti esensi iblis biasa sudah sangat berharga. Nilai inti esensi iblis ular naga terbang yang bermutasi akan lebih mengerikan lagi. Itu dapat meningkatkan peluang seorang kultivator berdarah campuran iblis untuk menyelesaikan kesengsaraan besar angin dan api sebesar 50%. Xiao Chen sekarang mengerti. Tidak heran 10 talenta luar biasa ini semuanya mengincar ular naga terbang yang bermutasi. 10 talenta luar biasa semuanya adalah kaisar kuasi kesempurnaan. Ada ketakutan akan hal yang tidak diketahui sehubungan dengan kesengsaraan besar berupa angin dan api. Inti esensi iblis yang bermutasi akan menjadi penambah kepercayaan diri bagi mereka. Keduanya terus mengobrol santai. Xiao Chen mengalihkan topik pembicaraan ke lelaki tua berambut putih yang menimbulkan rasa takut dalam dirinya. Ia bertanya, apa latar belakang lelaki tua berambut putih itu? Bahkan setelah dia memarahi Pak Tua Feng tidak berani membalas. Saat Xiao Chen menyebut lelaki tua berambut putih itu, ekspresi Du Guao juga berubah serius. Itu adalah monster besi hitam tua. Dia memiliki garis keturunan iblis besi dan bahkan pernah membunuh kaisar bela diri. Dia adalah salah satu kaisar bela diri setengah langkah terkuat di laut manusia iblis. Kata-kata ini mengejutkan Xiao Chen ketika dia mendengarnya, merupakan kejutan yang luar biasa. Membunuh kaisar bela diri sebagai kaisar bela diri setengah langkah, ini benar-benar melebihi ekspektasi Xiao Chen, sebuah pemikiran yang sulit dipercaya. Tidak heran ketika lelaki tua berambut putih itu mengatakan sesuatu, dia takut kalau Pak Tua Feng kehilangan semua amarahnya. Namun, apakah ini benar? Du Guao mengangguk dan berkata, meskipun dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan setelah kemenangan itu, dia memang mengalahkan dan membunuh kaisar bela diri. Kaisar bela diri juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Beberapa kaisar bela diri yang baru maju tidak memiliki hati kaisar yang cukup padat dan tubuh kaisar emas yang cukup murni. Meski mereka sangat kuat, mereka bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan bagi kita. Xiao Chen mengangguk pada dirinya sendiri. Penjelasan Du Guao memperjelas keraguannya. Apa yang dibunuh oleh monster besi hitam tua hanyalah kaisar bela diri yang baru saja maju. Namun, hal itu tidak memungkiri kekuatannya. Paling tidak, Xiao Chen tidak bisa mengatakan bahwa dia sendiri adalah tandingan kaisar bela diri, bahkan kaisar yang baru saja maju. Namun, tidak apa-apa, dia mencoba menemukan metode lain untuk membentuk badan kaisar emas dan mendaki jalan kaisar. Targetnya berbeda dengan kita. Xiao Chen menghela nafas lega. Membayangkan orang seperti itu menjadi lawannya saja sudah agak menakutkan.
Karena inti esensi iblis digunakan untuk membantu Kaisar Kuasi membersihkan kesengsaraan besar dari angin dan api, pesaing Xiao Chen terutama adalah Kaisar Kuasi kesempurnaan yang mencapai batas. Paling-paling, akan ada beberapa kaisar bela diri setengah langkah yang datang hanya untuk ikut serta dalam kegembiraan. Peluangnya mendapatkan bunga kehidupan masih cukup tinggi. Mengingat pemikiran ini, Xiao Chen agak santai. Gemuruh, gemuruh. Tepat pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Aura liar menyebar dari ujung tajam prasasti batu kuno. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka semua melihat prasasti batu itu pada saat yang bersamaan. Xiao Chen menoleh dan bergumam, apakah surga manusia iblis akan segera dibuka? Rantai pada prasasti batu itu jatuh satu persatu dengan suara yang tumpul. Ketika semua rantainya terlepas, gumpalan hitam pekat muncul di bagian atas prasasti batu. Setelah beberapa saat, gumpalan hitam pekat itu berubah menjadi sekumpulan pintu kuno, yang kemudian mengeluarkan cahaya aneh yang menyerupai tinta. Dengan suara, pak, pintu cahaya terbuka, seolah-olah itu adalah satu set pintu kokoh. Suara mendesing. Monster besi hitam tua, yang paling dekat, segera melewati ambang pintu dengan cepat. Ayo, ayo pergi, desak Du Guao cepat. Kemudian, dia segera menyerbu masuk. Xiao Chen, Ao Jiao, dan Mu Xian semuanya bergerak pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun gurun tampak kacau dan berantakan, namun tetap mempertahankan tatanan paling dasar. Orang-orang masuk secara berurutan, dari lingkaran terkuat hingga terlemah. Setiap penggarap lingkaran lemah yang mencoba menyerang ke depan akan diserang oleh seluruh lingkaran di depan mereka. Orang-orang dari lingkaran kuat pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Pintu cahaya hitam kuno, banyaknya penggarap yang bersemangat di gurun, dan para ahli yang terus-menerus terbang ke pintu cahaya di udara membentuk pemandangan yang spektakuler. Pintu-pintu ini adalah peninggalan sekte iblis zaman abadi dari masa lalu. Bahkan dengan 6 jalur reinkarnasi yang rusak, tempat latihan pengalaman ini masih memancarkan kecemerlangan dan kemuliaan seperti di masa lalu. Setelah semua penggarap yang hadir memasuki surga manusia iblis, dua cahaya ilahi tiba-tiba turun dari langit di atas gurun yang tenang. Setelah cahaya menyentuh tanah, mereka memperlihatkan dua kultivator dewa ras yang tampan, berambut putih, dan bermata emas, yang melirik ke arah pintu hitam di atas prasasti batu dan dengan cepat masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pasir tiba-tiba meletus, dan dua peti mati terbang keluar, membawa dua kaisar bela diri setengah langkah dari ras mayat ke surga manusia iblis. Dua sosok putih muncul. Tidak lama setelah peti mati itu terbang, dua kaisar bela diri setengah langkah dari ras hantu pucat memasuki surga manusia iblis satu demi satu. Segera, kaisar bela diri setengah langkah dari ras Vien dan umat manusia muncul. Setelah semua kultivator berdarah campuran iblis masuk, 10 kultivator aneh dari ras lain tiba-tiba muncul. Terlebih lagi, semuanya sangat kuat. Jika ada yang tahu, mereka akan tercengang, bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa surga yang memiliki daya tarik besar bagi iblis berdarah campuran ini menarik begitu banyak ahli dari ras lain? Cek-cek, sepertinya lebih dari satu karakter utama telah memperhitungkan bahwa orang ini akan mengandalkan bunga kehidupan untuk maju ke kaisar bela diri. Tampaknya kita bukan satu-satunya yang tidak ingin melihat kedatangan Kaisar Biru Langit yang kedua. Gumpalan darah menggeliat di gurun sebelum membentuk sosok tampan berpakaian merah yang mengeluarkan aura aneh. Sosok berpakaian merah ini memiliki demoniki yang jauh lebih padat dibandingkan dengan demon berdarah campuran manapun. Itu sangat murni. Sebuah cahaya menyala, dan orang misterius berpakaian merah ini memasuki surga manusia iblis juga. Matahari mulai terbenam di barat. Saat pintu masuk ke surga manusia iblis mulai tertutup, seorang pemuda dengan tatapan tenang dan pedang di punggungnya muncul di gurun yang jauh. Hampir saja, aku hampir terlambat, kata pemuda itu dengan gembira, memperlihatkan senyuman riang meski berada jauh dari pintu. Tepat setelah orang ini berbicara, dia berubah menjadi dua berkas cahaya yang saling terkait, satu putih dan satu hitam, dan menerobos pintu pada saat-saat terakhir sebelum pintu itu ditutup. Xiao Chen, yang memasuki surga manusia iblis, tidak tahu bahwa dalam pertempuran memperebutkan bunga kehidupan ini, beberapa karakter utama puncak telah mengantisipasi langkahnya, dan dia akan menghadapi kesengsaraan yang sangat berat.
Tokoh-tokoh utama ini telah mencapai puncak alam Kunlun dan bersentuhan dengan dao surgawi yang agak misterius dan mendalam. Selama seseorang mengetahui aura targetnya, mereka dapat menentang dao surgawi dan membuat prediksi tentang titik balik kritis target mereka. Tentu saja, tindakan seperti itu bertentangan dengan dao surgawi, yang harus dibayar mahal. Selain itu, informasi yang diperoleh tidak terlalu komprehensif. Itu tidak bisa memprediksi masa depan seseorang tetapi hanya beberapa titik balik yang kritis. Selain itu, Xiao Chen memiliki keberuntungan yang besar. Siapapun yang ingin menghitung titik balik kritisnya harus membayar harga yang lebih tinggi. Meskipun bilangan prima dari berbagai ras membuat perhitungan ini hanya sekali, mereka telah membayar harga yang sangat mahal dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dari perhitungan tersebut. Jadi, mereka pasti tidak akan berani mengulanginya begitu saja. Beberapa primes sudah memantau Xiao Chen dengan cermat. Mereka semua melihat titik balik kritis Xiao Chen di dao surgawi pada saat yang bersamaan. Dengan penguasa guntur yang melindungi Xiao Chen, tidak ada yang berani secara terbuka mengambil tindakan terhadap Xiao Chen. Namun, mereka masih bisa memainkan beberapa trik untuk mencoba menghentikan Xiao Chen mendapatkan bunga kehidupan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam surga manusia iblis, Xiao Chen melakukan perjalanan bersama Du Guao saat mereka dengan cepat menuju rawa kematian tempat ular naga terbang yang bermutasi berada. Surga manusia iblis sangatlah luas. Ada gunung, sungai, danau, hutan, rawa, gurun es, dan berbagai macam geografi lainnya. Itu rumit dan sering berubah, mengandung segala macam bahaya yang tersembunyi. Di tengah bahaya, segala macam pertemuan tak terduga dari berbagai tingkatan menunggu. Surga manusia iblis telah ada selama jutaan tahun. Situasi umum di dalam sudah diketahui dengan baik. Para pembudidaya dari berbagai tingkatan semuanya sudah tahu kemana mereka ingin pergi berpetualang. Mereka tidak akan main-main dan membabi buta pergi ke tempat yang terlalu sulit bagi mereka. Tentu saja, pasti ada beberapa orang kuat yang sangat sombong, ingin mencari peruntungan di tengah bahaya, pergi ke suatu tempat yang berisiko untuk budidaya mereka. Kemana orang-orang ini ingin pergi tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Du Guao dan tujuannya sangat jelas, yaitu menuju rawa kematian secepat mungkin. Setelah itu, Xiao Chen perlu merebut bunga kehidupan dari berbagai pesaingnya. Kemudian, dia bisa melanjutkan ke langkah berikutnya di jalan kaisar yang berbahaya dan penuh duri ini. Selama beberapa ribu tahun terakhir, tidak ada yang berhasil membunuh ular naga terbang yang bermutasi ini. Sekarang setelah ia memadatkan inti esensi iblis, itu akan menjadi lebih sulit untuk ditangani. Seberapa percaya diri kamu? Xiao Chen bertanya pada Du Guao saat mereka berdua terbang berdampingan dan angin bertiup ke telinga mereka. Du Guao melirik Mu Xian, yang sedikit tertinggal. Pandangan rumit muncul di matanya. Kemudian, dia perlahan menjawab, sangat percaya diri. Jawaban ini mengejutkan Xiao Chen. Kartu truf apa yang dimiliki Du Guao agar Du Guao lebih percaya diri darinya? Jangan lihat aku, saya tidak menyiapkan kartu truf apapun. Du Guao tersenyum, mengetahui apa yang dipikirkan Xiao Chen. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, Xiao Chen tidak tahu. Du Guao berhenti di sini. Dia ingat bahwa dia sekarang berkolaborasi dengan Xiao Chen, jadi tidak baik membuatnya tetap tegang. Karena itu, ia menjelaskan dengan jujur, sebenarnya tidak ada kartu truf. Kartu truf saya adalah diri saya sendiri. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanggung jawab untuk memblokir pesaing lainnya, dan Anda akan bertanggung jawab untuk membunuh ular naga terbang yang bermutasi serta mengambil inti esensi iblis dan bunga kehidupan. Semua pesaing. Du Guao mengangguk dengan serius dan berkata, semuanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika keempatnya masih berada jauh dari rawa kematian, dua sosok mendarat dan menghalangi jalan mereka. Keduanya sebenarnya adalah Pak Tua Feng dan Wang Yang, yang berkonflik dengan Xiao Chen. Untuk beberapa alasan, dua kaisar bela diri setengah langkah ini tidak pergi untuk mencari pertemuan kebetulan mereka sendiri dan malah datang untuk memblokir Xiao Chen dan Du Guao. Adapun mengapa dua kaisar bela diri setengah langkah ini bekerja sama, tidak mengherankan. Mereka berdua memiliki konflik dengan Xiao Chen, itu normal bagi mereka untuk bekerja sama di surga manusia iblis ini. Enyahlah,
kata Du Guao dengan nada membunuh yang kuat saat ekspresinya berubah dingin. Xiao Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, "Jangan bodoh. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa membunuh kami berempat." Wang yang memandang Xiao Chen, dan kebencian yang kuat muncul di matanya. "Kami memang tidak bisa membunuh kalian semua. Namun, kami masih dapat menunda Anda di sini untuk waktu yang lama." Pak Tua Feng tersenyum dingin dan berkata, "Bersama kami di sini, kalian berdua bisa melupakan tentang mendapatkan inti esensi iblis." Hati Xiao Chen dan Du Guao tenggelam ketika mereka menyadari maksud keduanya, menimbulkan masalah bagi mereka, menunda mereka untuk mencegah mereka mengambil bagian dalam pertarungan demi ular naga terbang yang bermutasi. Suara mendesing. Dua peringkat teratas dari talenta luar biasa, Pei Yan dan Han Feng, dengan cepat terbang melewati sampingnya. Melihat adegan ini, mereka berdua tersenyum bahagia atas musibah yang menimpa kelompok Du Guao. Segera, 4 sosok lagi melintas, Ye Ziheng memimpin 3 talenta luar biasa lainnya, dan menyusul mereka. Ye Ziheng menoleh ke belakang dan berkata sambil tertawa, "Sepertinya surga membantu kita." Setelah itu, 3 orang di belakang mulai tertawa juga. Ekspresi Du Guao menjadi gelap saat dia mengirimkan proyeksi suara, "Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan? Jika 2 kaisar bela diri setengah langkah ini bertekad untuk menunda kita, itu akan menjadi masalah dan menyusahkan untuk ditangani. Apa yang harus saya lakukan? Apakah langkah paling penting untuk menjadi kaisar bela diri dalam waktu 5 tahun akan gagal karena 2 badut penari ini?" Ini sangat penuh kebencian. Xiao Chen menahan amarah di dalam hatinya dan mengucapkan kata-katanya, suku kata demi suku kata, sambil memandangnya, "Aku akan mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya. Jangan mencoba menguji keuntungan saya. Cepat enyahlah. Jika tidak, meskipun kalian berdua melarikan diri ke ujung dunia, tidak akan ada tempat bagi kalian. Aku, Xiao Chen, pasti akan mencapai apa yang aku katakan." Dominasi milik Raja Naga Azure muncul dari tubuh Xiao Chen. Lambang Azure Dragon King di dadanya berkilat. Di tengah cahaya, jubah putihnya berubah menjadi biru mencolok dan mencolok. Samar-samar sepertinya ada Azure Dragon tak berbentuk melingkar di belakang Xiao Chen, menatap dingin dan tanpa emosi ke arah Wang Yang dan Pak Tua Feng. Itu adalah lambang kekuatan naga Raja Naga Azure dari Tanah Suci Gerbang Naga, yang telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, dalam kemarahan Xiao Chen, dia melepaskannya sedikit. Pak Tua Feng dan Wang Yang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Semua rambut mereka berdiri tegak. Mereka merasakan kepanikan yang tak terlukiskan di hati mereka sehingga membuat mereka ingin mundur. Namun, ketika Wang Yang dan Pak Tua Feng memikirkannya, mereka teringat bahwa mereka adalah kaisar bela diri setengah langkah. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan 4 orang di depan mereka, mereka pasti bisa melarikan diri, sehingga mereka segera mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Wang Yang berteriak, "Jadi bagaimana jika kami menguji keuntungan Anda? Orang tua ini tidak percaya bahwa kamu benar-benar bisa membunuhku. Jika kamu ingin mendapatkan inti esensi iblis, izinkan aku memberitahumu sekarang, tidak mungkin." Membunuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiao Chen melepaskan semua ki dan kemarahannya yang mematikan, mengirimkan serangan pedang ke Wang Yang. Serangan pedang yang diluncurkan dengan kemarahan segera memisahkan Wang Yang dan Pak Tua Feng. Xiao Chen tidak peduli dengan bahaya apapun di belakangnya. Dia harus membunuh Wang Yang hari ini. Kebencian muncul di mata Ao Jiao. Tidak disangka orang ini masih menimbulkan masalah di saat yang begitu genting. Sungguh tak tertahankan. 2 pedang pendek muncul di tangan Ao Jiao saat dia menyerang langsung ke arah Wang Yang. Musian melihat sekeliling, dan cahaya muncul di matanya. Kemudian, dia mengirimkan proyeksi suara ke Du Guao. "Pergi dan bantu dia membunuh orang itu dengan cepat. Kalau begitu, Pak Tua Feng pasti akan lari ketakutan. Apakah kamu akan baik-baik saja sendirian? Jangan khawatir, aku bisa bertahan melawannya. Aku akan baik-baik saja," kata Musian sambil tersenyum ketika dia menyadari kekhawatiran yang sangat tersembunyi di mata Du Guao. "Hati-hati," Du Guao selalu tegas. Setelah mengatakan itu, dia segera bergabung dengan kelompok yang menangani Wang Yang. Xiao Chen, Ao Jiao, Du Guao, dan Little Yellow Feather segera menekan Wang Yang, yang membuat Wang Yang sangat menyesal.
Mengapa semua orang datang menyerangku? Menurut rencana awal, Wang yang akan bekerja sama dengan Pak Tua Feng dan melawan keempat orang ini. Mereka hanya perlu bertahan selama beberapa waktu sebelum bekerja sama untuk melarikan diri, dan pergi dengan mudah. Dengan itu, mereka akan berhasil menunda Xiao Chen. Namun, dengan Xiao Chen yang mengambil inisiatif sekarang, memisahkan dia dan Pak Tua Feng, situasinya melampaui ekspektasinya. Wang yang sudah bukan tandingan Xiao Chen sendirian. Sekarang, dengan begitu banyak orang, dia sudah tamat. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk lari. Pak Tua Feng, datang dan selamatkan aku. Setelah bertarung beberapa saat, Wang yang sudah dipukuli hingga penuh luka dan muntah darah. Namun, bagaimana Pak Tua Feng punya waktu untuk menyelamatkan Wang Yang? Musian memancarkan cahaya ilusi yang kabur, menggunakan segala macam cara untuk menunda Pak Tua Feng. Pak Tua Feng adalah orang mesum yang terkenal sejak awal. Dia tidak memiliki banyak perlawanan terhadap teknik pesona Musian, sama sekali tidak berdaya untuk berjuang bebas darinya. Harus dikatakan bahwa budidaya yang luas dan kemampuan pemulihan yang kuat dari Kaisar Bela Diri Setengah Langkah memang agak mengerikan. Meskipun 3 orang dan 1 gagak emas bekerja sama untuk melawan Wang Yang, mereka tidak berhasil menjatuhkannya dengan cepat. Saat ini, rambut Wang Yang terlihat sangat berantakan. Dia jelas-jelas bingung ketika dia mencoba untuk keluar beberapa kali tetapi gagal. Wang Yang tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Situasinya segera berubah menjadi tidak menguntungkannya. Dia ingin menangis tetapi tidak bisa. Bahkan setelah dia memohon bantuan beberapa kali, tidak ada yang peduli padanya. Jika seseorang tidak menghadapi bencana, dia tidak akan mati. Pihak lain tidak secara aktif datang mencarinya, namun ia datang untuk menimbulkan masalah bagi pihak lain. Akhir cerita seperti itu menguntungkannya. Little Yellow Feather memasuki kondisi tempurnya, menjadi beberapa ratus kali lebih besar. Bulunya yang berkilau keemasan bersinar seperti matahari. Saat ia membuka paruhnya, ia mengeluarkan Solar True Flame yang sangat padat. Ao Jiao, yang ingin membantu Xiao Chen dengan cepat mengakhiri Wang Yang, memasuki kondisi puncaknya, bahkan tidak peduli dengan luka apapun yang dideritanya. Ada juga Du Guao. Dia melancarkan serangan tak terduga sesekali, mencegah Wang Yang bergerak. Saat dia menyerang, dia menyebabkan Wang Yang memuntahkan banyak darah. Dalam situasi seperti ini, meskipun Wang Yang adalah Kaisar Bela Diri Setengah Langkah, sejak dia dikepung, akhir hidupnya telah diputuskan. Hanya ada satu kemungkinan, kematian. Setelah 2 jam, Xiao Chen memberikan pukulan mematikan. Darah beterbangan kemana-mana saat cahaya pedangnya menyala, memenggal kepala Wang Yang. Kaisar Bela Diri Setengah Langkah yang sombong, yang tidak percaya bahwa Xiao Chen bisa membunuhnya, mati tanpa mayat yang utuh, dan tidak pernah hidup kembali. Di sisi lain, Pak Tua Feng sudah lama ingin mundur. Pemandangan mayat Wang yang tanpa kepala mengejutkannya. Pak Tua Feng tidak lagi berani tinggal. Dia akhirnya berhasil berjuang bebas dan melarikan diri dengan liar. Kelompok itu meliriknya tetapi tidak mengejar. Ini bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah dengannya. Setelah gangguan ini berakhir, Du Guao menggeledah mayat Wang Yang. Tidak ada yang berguna, jadi dia membiarkannya saja. Adapun cincin spasial Wang Yang, tidak ada yang mau memeriksanya. Ini karena ketika seseorang maju menjadi kaisar semu, dia akan mampu menerapkan batasan pada lingkaran spasial. Begitu seseorang meninggal, pembatasan tersebut akan aktif. Jika seseorang yang tidak mengetahuinya secara paksa mencoba mendapatkan benda-benda di lingkaran spasial, orang tersebut mungkin akan terluka oleh pembatasan tersebut. Bahkan ada beberapa pembatasan jahat yang dapat membunuh orang. Karena tipuan mereka, kami benar-benar kehilangan inisiatif dalam membunuh ular naga terbang yang bermutasi. Jika ular naga terbang yang bermutasi telah terbunuh, kami akan melakukan semua itu dengan sia-sia, kata Du Guao cemas. Meskipun pihak lain meninggal, pihak lain berhasil mencapai tujuannya, menyebabkan masalah bagi keempatnya. Musian berkata, tidak perlu terburu-buru. Mari kita pulihkan dulu dan mencoba memikirkan hal ini dengan cara lain. Ular naga terbang yang bermutasi tidak mudah untuk dihadapi. Adalah baik juga jika orang-orang tersebut membagi sebagian bebannya. Xiao Chen melirik wanita ini, agar dia berani membuat Du Guao datang dan membantunya, serta menangani Pak Tua Feng sendirian.
dia tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa tetapi juga pikiran yang sangat tenang. Ini membuat Xiao Chen mempertimbangkan Mu Xian dengan cara baru. Dia bukan hanya vas bunga yang hanya mampu melakukan teknik pesona. Ayo istirahat dulu. Karena kami sudah kehilangan inisiatif, kami tidak perlu takut untuk menunggu lebih lama lagi. Kami sekarang tidak dalam kondisi yang sangat baik. Terburu-buru seperti kita akan terlalu gegabah, kata Xiao Chen, setuju dengan Mu Xian. Tanpa berkata apa-apa lagi, seluruh kelompok itu duduk bersila di tanah. Kemudian, mereka menutup mata dan mengedarkan energinya untuk pulih. Setelah Wang yang meninggal, mayatnya yang tanpa kepala masih mengeluarkan aura yang kuat seiring waktu. Para penggarap yang lewat merasakan ketakutan yang mendalam terhadap kelompok yang duduk bersila, tidak berani mengincar mereka. Kaisar bela diri setengah langkah sebenarnya mati di sini. Jika ini disebutkan di luar, tidak ada yang akan mempercayainya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen membuka matanya terlebih dahulu. Dia pulih paling cepat, yang lain belum membuka mata. Dia membuang batu esensi yang sudah habis dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah rawa kematian. Lalu, dia sedikit mengernyit. Entah kenapa, saat ini Xiao Chen merasa gelisah, bukan karena talenta luar biasa dari lautan iblis manusia lainnya telah maju, tapi karena suasana hati yang tidak bisa dia pahami. Dia menutup matanya dan mengamati berbagai tempat dengan sens spiritualnya. Pada akhirnya, semuanya tampak normal. Semua orang di sekitar adalah kultivator berdarah campuran yang menjalani pelatihan pengalaman di surga manusia iblis. Namun, Xiao Chen tahu bahwa di ranah kultivasinya, selama dia mau, dia bisa bersembunyi dari persepsi orang lain dengan kultivasi yang sama. Sens spiritualnya juga tidak akan berguna melawan ahli sejati yang berniat bersembunyi. Budidaya untuk menjadi kaisar bela diri memerlukan pembangunan jembatan untuk melintasi jurang yang luas itu, untuk sampai ke sisi lain dan berhasil membuka pintu kaisar. Sampai sekarang, Xiao Chen sudah setengah menyelesaikan pembangunan jembatan ini, mencapai momen paling krusial. Saat dia berdiri di jembatan yang setengah jadi dan melihat ke pintu kaisar di sisi lain, dia dengan jelas merasakan jurang yang dalam di dasar jurang dan bahaya di sana. Dengan satu gerakan yang salah, jembatan itu bisa putus, dan dia akan mati, jatuh ke dalam jurang yang dalam, tidak dapat pulih darinya. Apa yang salah? Tampaknya kamu sedang memikirkan banyak hal. Apakah Anda khawatir tentang bunga kehidupan? Sebenarnya bagi iblis berdarah campuran, benda itu tidak terlalu berharga. Bahkan jika seseorang merampasnya, mereka akan memikirkan cara untuk menjualnya. Du Guao segera mengikuti dan menghibur Xiao Chen setelah dia pulih. Kamu memperoleh keuntungan besar di kuburan naga bintang 8. Selama mereka mau menjual, Anda pasti bisa membelinya. Berbeda denganku, jika orang lain memperoleh inti esensi iblis, mereka pasti akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah melelangnya. Situasinya memang seperti itu. Jika memang benar demikian, Xiao Chen tidak perlu khawatir sama sekali. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Xiao Chen tersenyum, tidak ingin memikirkan hal ini. Dia berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Katakan padaku, mengapa kamu harus membantu wanita ini? Jika keadaan memburuk, kamu mungkin akan mati. Kesedihan muncul di mata Du Guao saat dia bergumam, ceritanya panjang. Sebenarnya, aku memiliki garis keturunan iblis yang sempurna. Garis keturunanku bahkan lebih kuat daripada Bloodsword Sovereign 50.000 tahun yang lalu. Selama saya bersedia mengolah demonic ki dan memanfaatkan bakat bawaan saya, 10 talenta luar biasa lainnya tidak akan berarti apa-apa di hadapan saya. Namun, saya tidak menyukai keadaan seperti itu. Saya pernah menjadi gila dan membunuh orang yang paling saya sayangi. Oleh karena itu, saya bersumpah untuk tidak menggunakan kekuatan garis keturunan itu lagi. Mu Xian adalah orang yang menarikku kembali dari neraka itu. Xiao Chen mengangguk, menunjukkan dia mengerti. Itu seperti ketika Leng Yue menggunakan teknik pesonanya untuk menariknya kembali dari kebejatan pembantaian di masa lalu. Mu Xian mungkin menggunakan metode yang sama untuk menarik Du Guao kembali, menekan godaan dari talenta Blood Demon. Namun, berdasarkan ekspresi Du Guao, sepertinya ada lebih banyak cerita. Mungkinkah meskipun Du Guao berhasil menahan godaan dari talenta Blood Demon, dia tidak bisa menahan rayuan Mu Xian?
Melihat Xiao Chen berpikir keras, Du Guao tahu bahwa Xiao Chen sudah menebak apa yang terjadi. Dia berkata, bukannya saya tidak bisa menolak teknik pesonanya. Jika saya tidak menjalin hubungan dengannya, dia tidak akan bisa menarik saya kembali. Xiao Chen merasa agak terperangah. Di luar dugaan, masih ada hal seperti itu. Sekarang, tahukah kamu kenapa aku harus membalas budi ini bagaimanapun caranya? Sejauh ini, belum pernah ada iblis berdarah campuran eros yang membersihkan kesengsaraan besar dari angin dan api. Oleh karena itu, saya harus membantunya mendapatkan inti esensi iblis yang bermutasi ini. Xiao Chen tersenyum. Orang ini tampak sombong dan sombong. Tanpa diduga, dia menganggap serius masalah antara pria dan wanita ini. Namun, apakah itu hanya untuk membayar hutang budi ini? Xiao Chen bertanya dengan penuh minat. Saat Du Guao hendak menjawab, dia melihat kelopak mata Mu Xian bergerak-gerak karena gugup. Dia tahu bahwa dia sudah pulih, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berhenti membicarakan hal ini. Ao Jiao membuka matanya dan berkata dengan enggan, kamu sudah berada di bagian paling penting, dan kamu tiba-tiba berhenti berbicara. Adik Xian sudah menunggu lama sekali. Mu Xian tahu bahwa dia tidak bisa terus berpura-pura. Sedikit tersipu, dia berkata, omong kosong. Sejak kapan aku menguping? Saya tidak tahu apa-apa. Du Guao berhenti membahas topik ini. Dia berkata, ayo pergi. Tidak banyak waktu tersisa. Rawa kematian penuh dengan ular naga terbang. Namun, hanya ada satu ular naga terbang yang bermutasi itu. Setelah sampai di rawa kematian, tidak perlu lagi mencari ular naga terbang yang bermutasi. Mereka hanya perlu menuju ke tempat di mana gempa susulan terjadi paling hebat. Ular naga terbang yang bermutasi pasti ada di sana. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh rawa kematian berguncang hebat, bukan hanya tanahnya tapi seluruh ruangan. Saat kelompok itu melangkah ke rawa kematian, mereka sudah bisa merasakan kekuatan gelombang kejut dari pertempuran besar tersebut, bahkan dari jarak puluhan kilometer. Xiao Chen melihat ke kejauhan di area kacau itu dan terkejut. Gelombang kejut yang begitu besar disebabkan oleh setidaknya 20 hingga 30 kaisar kuasi kesempurnaan yang bertarung dengan ular naga terbang yang bermutasi itu. Selain itu, ada lebih banyak lagi penonton yang berdiri di samping, menunggu memanfaatkan situasi untuk mendapatkan sesuatu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok keempatnya melintas saat mereka meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di tempat pertempuran kacau itu terjadi. Kelompok itu melihat seekor ular hitam raksasa meringkuk di rawa. Ketika tubuh raksasanya melingkar, itu seperti gunung hitam. Ular raksasa ini bertarung dengan kejam melawan 30 kaisar kuasi kesempurnaan. Aura kuat dari Ditki menarik awan gelap yang sangat tebal hingga berkumpul di langit. Kelompok iblis berdarah campuran untuk sementara waktu bersekutu satu sama lain. Dengan Pei Yan dan Ye Ziheng sebagai pemimpinnya, mereka dengan kejam menyerang ular naga terbang yang bermutasi. Ini mungkin pertama kalinya ular naga terbang yang bermutasi menghadapi begitu banyak orang di sekitarnya sejak pertama kali ditemukan. Di masa lalu, ia tidak dapat menarik begitu banyak ahli untuk datang dan menyerangnya. Du Guao berkata, saya tidak suka berperan sebagai nelayan, ada terlalu banyak variabel dengan ini. Saya suka memiliki segalanya dalam kendali saya karena lebih dapat diandalkan. Xiao Chen, aku akan menunda sisanya. Aku serahkan ular naga terbang padamu. Seberapa percaya diri kamu? Mata Xiao Chen berbinar saat darah panas melonjak di nadinya. Jika di hari lain, dia pasti akan berperan sebagai nelayan. Dengan begitu risikonya sangat kecil, dan dia bisa menjaga ketenangannya setiap saat, bisa maju atau mundur kapanpun dia mau. Namun, saat ini, dia perlu mendapatkan bunga kehidupan, tidak ada yang bisa salah dengan ini. Keberhasilan atau kegagalan bergantung padanya. Dia akan menjadi liar sekali ini saja, tidak memberi dirinya ruang untuk mundur. Xiao Chen perlahan memberikan jawabannya kepada Du Guao. Sangat percaya diri. Namun, aku, Xiao Chen, akan menahan orang-orang ini. Anda melakukan yang terbaik untuk membunuh ular naga terbang. Karena kamu sudah bersumpah untuk tidak menggunakan kekuatan garis keturunan itu, maka ingatlah sumpahmu. Jangan pernah menggunakannya. Angin sejuk bertiup. Sementara Du Guao tertegun,
Sosok putih itu perlahan turun dan muncul di medan perang yang mengamuk. Xiao Chen dan pedangnya sendiri memblokir 30 kaisar kuasi penyempurnaan berdarah campuran iblis dengan 10.000 naga yang melonjak di belakangnya. Dia sudah menduga kalau aku berniat menggunakan garis keturunan itu. Anehnya Du Guao merasa tersentuh. Sejujurnya, dalam kolaborasi ini, Xiao Chen mendapat kesulitan. Oleh karena itu, Du Guao menyarankan agar dia memblokir kaisar kuasi kesempurnaan, memikul beban terbesar. Ini agar dia tidak terlalu memanfaatkan Xiao Chen. Di luar dugaan, pada akhirnya Xiao Chen tetap berinisiatif untuk melangkah maju. Inilah yang disebut keberanian, yang disebut kepahlawanan. Namun, bagaimana aku membalas budi ini? Wajah Du Guao berubah serius, dan dia berhenti berpikir lebih jauh. Ayo pergi, ayo cepat bergerak. Tepat setelah Du Guao berbicara, dia memimpin Ao Jiao, Mu Xian, dan Little Yellow Feather menyerang Flying Dragon Snake yang bermutasi seperti gunung itu. Mereka memblokir ular naga terbang yang bermutasi, yang berada di belakang Xiao Chen, mencegahnya menyerangnya dari belakang. Meskipun semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, hal ini sebenarnya terjadi hanya dalam sekejap. Dari Xiao Chen menyerbu hingga Du Guao memimpin yang lain menyerbu masuk, hanya setengah waktu berlalu. Xiao Chen mengangkat pedangnya dan berdiri tegak di medan perang yang mengamuk. Pedang yang satu ini memblokir Pei Yan, Ye Ziheng, dan 30 kaisar kuasi penyempurnaan lainnya. Perubahan situasi seperti itu mengejutkan semua orang. Ini mengejutkan para penggarap darah campuran kaisar iblis yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran, menunggu untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sial, siapa ini? Apakah dia lelah hidup? Itu adalah pendekar pedang berjubah putih itu. Pemuda yang mempermalukan Pak Tua Feng di prasasti batu tadi. Jadi, itu dia. Bahkan jika Pak Tua Feng bukan tandingannya, masih terlalu berlebihan jika dia ingin memblokir 30 kaisar kuasi kesempurnaan ini sendirian. Siapa tahu, namun, ini mungkin merupakan hal yang baik bagi kami. Dengan cara ini, segalanya akan menjadi lebih hidup. Sekelompok kaisar kuasi yang bersembunyi di kegelapan rawa kematian berdiskusi dengan berbisik, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Meskipun kaisar kuasi ini tidak berpikir bahwa Xiao Chen dapat memblokir 30 kaisar kuasi kesempurnaan puncak sendirian, mereka ada di sini untuk berperan sebagai nelayan dan memanfaatkan situasi sejak awal. Jadi, semakin kacau situasinya, semakin baik bagi mereka. Api hitam samar berkobar di tubuh Pei Yan. Saat dia melihat 10.000 naga yang terbang di belakang Xiao Chen, dia berpikir, orang ini, meskipun dia datang terlambat dan kehilangan inisiatif, dia sebenarnya memikirkan metode ekstrim seperti itu. Apakah dia ingin mati? Ye Ziheng tampak sangat marah ketika dia berteriak, apakah kamu mencari kematian? Cepat minggir, kalau tidak, tidak peduli apa latar belakangmu, lupakan saja untuk meninggalkan surga manusia iblis hari ini. Enyahlah, ganda. Ketika 30 kaisar kuasi kesempurnaan puncak melihat kelompok Du Guao mulai melawan ular naga terbang yang bermutasi dan terluka, mereka sangat frustrasi, mereka siap untuk membunuh. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Setelah mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk melawan ular naga terbang yang bermutasi ini dalam waktu yang lama, orang ini ingin memanfaatkannya saat dia tiba. Aura besar berkumpul, hampir memutar ruang saat menekan ke arah Xiao Chen. Aura tak berbentuk itu seperti aura agung tak terbatas, membuat napas menjadi sulit saat ditekan. Xiao Chen menahan napas dan memperhatikan. Saat dia melihat ke-30 kaisar kuasi kesempurnaan puncak ini, dia fokus ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu ingin aku enyahlah? Tentu. Anda tinggal bertanya saja pada pedang di tangan saya apakah setuju atau tidak terlebih dahulu. Xiao Chen mengarahkan ujung pedangnya ke depan dan melepaskan jiwa pedang petirnya yang 70% dipahami, menunjukkan semangat pantang menyerahnya. Dia harus mendapatkan bunga kehidupan bagaimanapun caranya. Ini adalah langkah paling penting dalam perjalanannya menuju kaisar. Dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Serang bersama dan bunuh dia. Pei Yan mengerutkan kening. Dia merasakan ketajaman dan kecemerlangan Xiao Chen yang tak tertandingi, jadi dia tidak berani melakukan terlalu banyak serangan ini. 30 kaisar kuasi kesempurnaan puncak masing-masing mengeksekusi gerakan pembunuhan mereka,
mengirim mereka ke Xiao Chen, yang menghalangi jalan mereka. Seketika, udara dipenuhi cahaya berbagai warna, menciptakan tontonan yang sangat cemerlang saat lampu berterbangan tanpa henti. Segala macam fenomena misterius saling bersinggungan. Serangan yang luar biasa menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Kekuatan dunia yang digerakkan terlalu kacau. Ledakan bergema tanpa jeda di Dead Swamp, bergemuruh tanpa henti. Hanya gelombang kejut saja yang membunuh beberapa ular naga terbang di rawa kematian. Darah langsung memenuhi udara. Langit yang kacau berubah warna. Debu beterbangan, bercampur dengan hujan darah yang turun. 30 kaisar kuasi kesempurnaan puncak mengirimkan kombinasi gerakan pembunuhan yang begitu padat. Mereka sangat memikirkan Xiao Chen. Dua cahaya muncul dari mata Xiao Chen, satu emas dan satu putih. Api asal dari api sejati matahari dan api sejati bulan muncul dengan cara yang mempesona dan mulai saling berkejaran. Seketika, kedua api tersebut membentuk diagram api Taiji Yin Yang. Dua api ekstrim dengan atribut yang berlawanan bergabung secara sempurna dengan mediasi diagram Taiji. Yin Yang, 4 divisi, 8 trigram, dan pemandangan lainnya muncul di sekitar diagram api Taiji Yin Yang. Diagram api Taiji Yin Yang bersinar dengan cahaya keemasan dan menyelimuti ruang di sekitarnya. Itu seperti tembok yang terbuat dari 5 elemen, menghalangi semua gerakan membunuh yang mendekat. Kali ini, Xiao Chen tidak menahan diri, menggunakan api asal untuk mengaktifkan diagram api Taiji Yin Yang. Sebelumnya, Xiao Chen tidak menggunakan api asal dari Solar True Flame dan Lunar True Flame. Diagram api Taiji Yin Yang yang megah ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika diagram api Taiji Yin Yang cukup kuat, diagram tersebut akan mampu memantulkan semua serangan dalam sekejap, membuat bingung dan melukai 30 kaisar kuasi kesempurnaan ini. Situasi akan berbalik, dan Xiao Chen akan lebih unggul. Namun, pada akhirnya, menghadapi 30 teknik bela diri mendalam tingkat rendah masih mendorongnya. Meski begitu, pemandangan berikutnya benar-benar melampaui ekspektasi semua orang. Tak disangka bahwa Solar True Flame dan Lunar True Flame benar-benar dapat menggabungkan dan memblokir begitu banyak teknik bela diri yang mendalam. Ini mengejutkan sekelompok orang yang awalnya bersiap untuk membunuh Xiao Chen sekaligus. Kabisa. Diagram api Taiji Yin Yang hancur, dan berbagai serangan menghujani Xiao Chen. Namun, mereka sudah melemah secara signifikan, dan fenomena misterius itu sudah tidak ada lagi. Xiao Chen terus berdiri tegak dengan pedangnya teracung. Lalu, dia mendorong dari tanah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia mengirimkan banyak gambar pedang yang menutupi langit. Guntur bergemuruh di atas saat sambaran petir ungu menyambar. Puluhan ribu naga mengaum. Dengan setiap langkah, Xiao Chen mengayunkan pedangnya 12 kali. Dalam 3 langkah, dia menghancurkan semua teknik bela diri yang mendalam. Xiao Chen berjalan di tengah naga petir dan lampu pedang listrik. Setiap gerakan yang dia lakukan, dia mengendalikannya sesuka hatinya, tidak memberikan celah. Pemandangan yang mengejutkan. Apakah hanya itu yang mampu kalian lakukan? Namun, itu tidak cukup untuk mengusirku. Saya memiliki satu serangan pedang yang saya harap semua orang akan memberi saya petunjuk. Xiao Chen yang melanggar semua teknik bela diri mendalam tingkat rendah yang terbang melampaui harapan semua orang. Saat menghadapi 30 kaisar kuasi kesempurnaan ini, dia memilih untuk menyerang dengan paksa. Pikirannya memasuki kondisi jernih. Dunia ini tampak gelap gulita baginya. Selain dia, tidak ada orang lain di sekitarnya. Di dalam dunianya, ruang membeku. Waktu berhenti bergerak. Seluruh dunia tampak damai. Sepertinya alam semesta tidak ada. Selain kegelapan, tidak ada apapun. Suara mendesing. Sehelai cahaya pedang muncul, menembus dunia gelap ini. Warna muncul kembali di mata Xiao Chen. Dia melihat Pei Yan, Ye Ziheng, dan yang lainnya tersenyum mengejek. 30 kaisar kuasi kesempurnaan puncak semuanya menertawakannya dengan dingin, mengejeknya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Meskipun berada di atas angin, dia tidak membela diri atau mencoba untuk menunda pertempuran. Tanpa diduga, Xiao Chen mencari kematian untuk dirinya sendiri, langsung menyerang mereka. 30 kaisar kuasi kesempurnaan puncak berpikir bahwa ini adalah hasil terbaik bagi mereka. Ketika Xiao Chen menyerbu, mereka akan mengelilinginya dan melemahkannya.
Bahkan jika Xiao Chen sekuat monster besi hitam tua, mampu membunuh kaisar bela diri, dengan 30 kaisar kuasi kesempurnaan puncak yang mengelilinginya dan menyerang, mereka hanya akan melemahkannya dan membunuhnya, tidak ada hasil lain yang mungkin terjadi. Tertawa, lanjutkan dan terus tertawa. Kamu bisa menjaga ekspresi dinginmu dan mengejekku. Tak satu pun dari kalian akan pernah memahami hatiku. Inilah jalanku, harga diriku, kemuliaanku. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Semuanya ada dalam serangan pedang ini. Ketika Xiao Chen mengirimkan serangan pedangnya, berbagai fenomena misterius muncul terus-menerus di udara. Puisi dan nyanyian pujian bergema di angkasa, menyanyikan berbagai eksploitasi masa lalunya, yang berubah menjadi fenomena misterius dan muncul di mana-mana. Saat berada di kota Mohe, setelah janji 10 tahun, dia menggunakan formasi guntur surga ke-9 dan mengalahkan musuh yang kuat. Kemudian, dia bersujud 3 kali kepada ayahnya dan pergi dengan kesal. Di makam Kaisar Tianwu terakhir, dia tertawa terbahak-bahak dan menantang semua keturunan klan bangsawan bangsa Qin besar di sana, menyebarkan ketenarannya sekali lagi. Pada pertempuran di Paviliun Sabat Surgawi, dia akhirnya mengumumkan nama aslinya, Xiao Chen. Dia mengalahkan berbagai keturunan klan bangsawan dari negara Qin besar satu demi satu, memulai legenda pendekar pedang berjubah putih. Di tanah sunyi kuno, dia tidak berperilaku arogan atau rendah hati saat dia memecahkan rekor yang tidak terpecahkan selama 1000 tahun, memenangkan 100 pertempuran berturut-turut. Selama kompetisi pemuda 5 negara, dia tidak dikenal. Namun, dia mengalahkan berbagai talenta luar biasa untuk berdiri di puncak alam kubah langit dan menjadi naga sejati tingkat raja. Di benua Kunlun, saat upacara penganugerahan raja, ia menyapu bersih generasi muda dan dianugerahi Raja Naga Azure. Di Cloud Sea Domain, 10.000 naga melonjak saat dia mendapatkan kembali budidayanya setelah menghancurkannya, membunuh 8 kaisar kuasi secara instan. Di Samudera Langit Berbintang, selama pertemuan pahlawan 4 laut, Xiao Chen mengalahkan berbagai talenta luar biasa dengan masing-masing satu gerakan, meyakinkan semua orang akan kekalahan mereka. Dalam perjalananku selama 16 tahun terakhir, aku mengalami segala macam rasa sakit dan kesepian. Hal ini mengakibatkan nama saya tersebar kemana-mana. Tidak ada orang lain yang seperti saya di dunia ini. Seluruh hidupku mulia. Xiao Chen dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Dia menunjukkan kejayaan serangan pedang ini secara ekstrim. Berbagai puisi, lagu, dan fenomena misterius bersama-sama membentuk sebuah lukisan puitis yang luas, tak terbatas, megah. Ketika serangan pedang ini mendarat, senyuman dari 30 kaisar kuasi kesempurnaan puncak semuanya membeku, terkunci di dalam lukisan puitis. Bang! Xiao Chen menatap dingin sekelompok orang dengan ekspresi mengejek di lukisan itu. Kemudian, dia mengulurkan tangan kirinya yang terkepal dan dengan lembut membuka jari-jarinya. Lukisan itu segera hancur bersama dengan ruang tertutup di dalamnya. Itu seperti cermin yang pecah berkeping-keping. 30 orang dalam lukisan itu melakukan yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, mereka tetap saja terluka parah dan muntah darah. Kekuatan luar angkasa membuat mereka semua terbang. Rambut mereka tersebar di mana-mana dengan berantakan, dan mereka penuh dengan luka, menjadi sangat menyedihkan. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan dan menonton semuanya terkejut dan tercengang. Xiao Chen sendiri benar-benar memaksa mundur 30 kaisar kuasi kesempurnaan puncak. Dengan gerakan ini, setengah dari 30 kaisar kuasi kesempurnaan tidak dapat berdiri lagi. Beberapa dari yang lebih lemah bahkan tubuhnya terkoyak. Luka berdarah yang dialami orang-orang ini sangat menakutkan untuk dilihat. Jika bukan karena mereka adalah darah campuran iblis dengan tubuh fisik yang kuat, dan juga kaisar kuasi kesempurnaan, mereka pasti sudah mati. Hanya sekitar 15 atau 16 orang yang masih berdiri. Selain karakter puncak seperti 10 talenta luar biasa, sebagian besar dari mereka telah kehilangan kekuatan tempur sepenuhnya. Kekuatan serangan pedang yang satu ini sebenarnya sangat kuat. Xiao Chen sekarang sangat lelah. Keringat mengucur dari keningnya. Langkah ini tidak hanya menghabiskan energi hukumnya, tetapi terlebih lagi energi mentalnya. Sepertinya dia dipilih dengan bersih. Namun, dia hanya merasa sangat riang. Itu benar, tanpa beban.
Xiao Chen akhirnya mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam instan kemuliaan yang baru dipahami kembali ini, mencapai kesempurnaan kecil dengan tepat. Bagi sebagian besar kaisar semu, bahkan jika mereka cukup beruntung mendapatkan teknik bela diri mendalam tingkat medial, mereka masih akan kesulitan melepaskannya sekalipun. Hanya sedikit yang bisa seperti Xiao Chen, bisa menggunakannya sesuka hatinya. Orang-orang seperti itu jumlahnya sedikit dan jarang. Meski begitu, orang-orang ini tidak akan mampu menandingi Xiao Chen dalam kemampuan pemahaman. Yang dimaksud dengan kesempurnaan kecil adalah bahwa seseorang dapat sepenuhnya mengeluarkan 30% kekuatan teknik bela diri mendalam tingkat medial. Namun, dari orang-orang di sini, beberapa dari mereka hanya bisa mengeluarkan 50 hingga 60% teknik bela diri mendalam tingkat rendah, apalagi teknik bela diri mendalam tingkat medial. Ditekan oleh kekuatan seperti itu, kekalahan mereka bukanlah hal yang tidak pantas. Kaisar semu yang mengawasi dalam kegelapan semuanya ketakutan dan konyol. Ancaman dari tindakan semacam itu terlalu besar. Xiao Chen memandangi 10 orang aneh yang masih berdiri di depan. Ejekan dan cemoohan orang-orang ini sudah lama hilang. Yang menggantikan mereka adalah rasa takut yang mendalam. Brengsek. Tanpa diduga, dia telah mempraktikkan teknik bela diri mendalam tingkat medial hingga kesempurnaan kecil. Ketika orang-orang ini menyaksikan jubah Xiao Chen berkibar, mereka dengan penuh kebencian mengertakkan gigi. Bagaimana mereka bisa mengharapkan kaisar kuasi kesempurnaan agung yang mampu memaksa mereka ke dalam keadaan yang menyedihkan? Saat Xiao Chen berdiri di udara, tubuhnya memancarkan dominasi seorang raja yang tak berbentuk, menyebabkan langit berubah warna dan menimbulkan angin dan awan. Tatapan Xiao Chen tampak sangat tajam, menunjukkan keteguhan hatinya. Tidak ada yang berani menatap matanya. Mereka sama sekali tidak bisa memahami kerinduan Xiao Chen terhadap bunga kehidupan. Tanpa inti esensi iblis, para talenta luar biasa ini hanya akan merasa lebih sulit untuk menyelesaikan kesengsaraan besar mereka yang berupa angin dan api. Namun, tanpa bunga kehidupan, Xiao Chen tidak dapat maju ke kaisar bela diri. Semuanya akan sia-sia. Impiannya, harapannya, semuanya sia-sia. Kata-kata, berjuang untuk hidupnya, sangatlah serius dan bukan lelucon sama sekali. Sebelum kekuatan seperti itu, 10 orang yang tersisa tidak berani bertindak gegabah. Tanpa diduga, kebuntuan terjadi. Sulit membayangkan bahwa Xiao Chen, yang diremehkan semua orang, benar-benar menggunakan pedang di tangannya untuk memblokir 30 kaisar kuasi kesempurnaan puncak. Menetes, menetes. Hujan berdarah di langit turun tanpa henti, bercampur dengan debu. Bahkan tampak semakin intensif. Gelombang kejut dari kemuliaan instan ini lebih dari 1 atau 2 tingkat lebih tinggi daripada gelombang kejut dari gabungan gerakan pembunuhan orang-orang ini. Rawa kematian mengalami bencana yang tidak patut terjadi yang menewaskan beberapa ular naga terbang biasa. Kematian mereka memperburuk hujan berdarah. Saat menimpa orang-orang ini, pakaian mereka dengan cepat diwarnai menjadi merah. Xiao Chen menunjukkan tatapan dingin di tengah hujan berdarah. Dia membiarkannya jatuh begitu saja ke tubuhnya, tidak menunjukkan niat untuk menarik auranya. Waktu berlalu dengan cepat. Du Guao dan yang lainnya tampaknya akan membunuh ular naga terbang yang sudah terluka parah. Pei Yan dan yang lainnya menjadi semakin frustrasi dalam hujan berdarah ini, ingin menyerang beberapa kali. Namun, ketika tatapan orang-orang ini bertemu dengan tatapan Xiao Chen, dan kemudian mengamati orang-orang yang tergeletak di tanah dan mengerang kesakitan, mereka teringat akan fenomena misterius yang mulia dan tak terbatas. Orang-orang ini merasa hatinya berdebar karena suatu alasan dan tidak berani bertindak gegabah. Bahkan yang terkuat pun, Pei Yan, tidak terkecuali. Setelah terkena kemuliaan instan itu, Pei Yan hanya mempertahankan 70% kekuatan tempurnya. Menurut perkiraan Pei Yan, jika dia sendiri yang harus menanggung seluruh kekuatan instan kemuliaan, dia akan mati atau terluka parah. Hanya surga yang tahu apakah orang ini akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengirimkan kemuliaan instan lainnya. Dia pasti akan melakukannya. Menilai dari ekspresi Xiao Chen, Pei Yan dengan ketakutan berpikir, orang ini akan melakukannya lagi. Selama ada yang berani melangkah maju, Xiao Chen akan bersedia membayar harga nyawanya dan menyeret orang itu ke neraka bersamanya. Ini sungguh menggelikan.
Pei Yan adalah peringkat teratas dari 10 talenta luar biasa di Laut Manusia Iblis. Namun, di hadapan orang asing ini, di hadapan pemuda yang 10 tahun lebih muda darinya, Pei Yan sebenarnya menunjukkan mentalitas pengecut. Teman-teman di belakangnya sama sekali tidak memberinya rasa aman. Seberapa sedih perasaan Pei Yan. Dia mengepalkan tangan kanannya begitu erat hingga kukunya hampir menembus dagingnya. Dia merasa sangat tertahan, sangat frustrasi hingga seluruh tubuhnya bergetar, namun dia tetap tidak berani untuk maju. Jika Pei Yan pun merasa seperti itu, terlebih lagi orang lain di sampingnya. Namun, mereka tidak akan merasa puas jika pergi begitu saja. Oleh karena itu, situasi berubah menjadi jalan buntu. Para talenta luar biasa dari Lautan Iblis Manusia berada dalam situasi di mana mereka tidak bisa maju maupun mundur. Tepat pada saat ini, jeritan menyedihkan terdengar di rawa kematian yang bermandikan darah. Setelah membayar harga, kelompok Duguao akhirnya berhasil memenggal kepala ular naga terbang yang bermutasi. Saat itu juga, darah keluar dari leher ular naga terbang ini. Akibatnya, hujan berdarah yang agak melemah kembali meningkat. Ular naga terbang yang bermutasi berusia 3000 tahun mati begitu saja. Energi mengamuk menyapu, menimbulkan hembusan cepat di rawa yang terdengar seperti tangisan hantu. Semua orang memahami dengan jelas apa arti jeritan yang tajam dan menyedihkan ini. Seketika kebuntuan pecah, godaan inti esensi iblis akhirnya mengatasi rasa takut di lubuk hati setiap orang. 10 kaisar kuasi kesempurnaan di depan dan lebih banyak lagi kaisar kuasi yang mengawasi dari kegelapan bagaikan sekawanan serigala di padang rumput yang telah menunggu sangat lama. Saat ini, semua mata mereka berbinar, dan mereka bergerak. Namun, ketika semua orang bangun, Xiao Chen yang basah kuyup dan berlumuran darah mengayunkan pedangnya dengan ganas dan berteriak dengan marah, "Siapa yang berani bergerak?" Saat Xiao Chen berteriak dengan marah, dia benar-benar memasukkan kehendak puncak guntur ke dalam kata-katanya. Puluhan ribu sambaran petir menyambar. Begitu dia berbicara, jimat petir yang cemerlang dan mempesona itu lenyap dari lautan kesadarannya dan berubah menjadi 10.000 sambaran petir yang jatuh dari langit. Bersama dengan puncak guntur, 10.000 sambaran petir merobek langit pada saat yang bersamaan. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Momen ini seperti kiamat. Lampu listrik yang tak terlukiskan memancarkan semua warna dari dunia yang penuh warna ini, hanya menyisakan hitam dan putih. Tindakan Xiao Chen mengacungkan pedangnya dan mengaum dengan marah tampak menyedihkan dan kejam dengan latar belakang lampu listrik ini. Jika orang-orang yang berdiri dan bergerak ini disamakan dengan sekawanan serigala, maka Xiao Chen adalah Raja Binatang Buas, seorang tiran yang secara alami menimbulkan rasa takut pada orang lain. Saat tiran mengamuk, siapa yang berani bergerak? Banyak kaisar semu yang dibutakan oleh keinginan mereka semuanya dipaksa mundur dengan deru guntur ini. Raungan marah ini bahkan mengagetkan 10 talenta luar biasa, menghalangi mereka untuk melakukan tindakan gegabah dan mengalihkan perhatian mereka. Ada orang-orang yang pengecut dan tidak tegas. Ketika auman keras ini bergema, mereka terjatuh dari langit, dan kaki mereka mati rasa, mereka segera pingsan, ketakutan hingga gemetar saat mereka mundur terus-menerus. Siapa yang berani pindah? Tidak ada yang melakukannya. Raungan marah Xiao Chen mengagetkan ratusan kaisar semu hingga mundur. Mampu menciptakan efek seperti itu secara alami ada hubungannya dengan dia memasukkan kehendak puncak guntur ke dalam suaranya. Puncak kemauan yang sudah hampir terwujud sebagai objek fisik dapat memberikan tekanan yang luar biasa pada pikiran, terutama jika dikombinasikan dengan teriakan. Hal ini terutama terjadi pada keinginan guntur. Atribut petir memiliki sifat mengamuk. Itu juga yang digunakan oleh Dao Surgawi sebagai hukuman. Oleh karena itu, efeknya bahkan lebih luar biasa. Ketika petir menghilang, Xiao Chen mengamati sekelompok orang di sekitarnya dengan dingin sebelum mendorong tanah dan terbang menuju kepala ular di udara. Bunga putih bersih yang agak indah mekar di kepala ular. Di dunia gelap yang dipenuhi dengan ki kematian, penampilan vitalnya sangat menarik perhatian. Inilah bunga kehidupan yang dicari Xiao Chen, bahkan dalam mimpinya. Di sisi lain, Du Guao dan yang lainnya memanfaatkan waktu ketika Xiao Chen membuat banyak kaisar kuasi tertegun untuk mendapatkan inti esensi iblis yang bermutasi. Mereka sekarang tinggal menunggu Xiao Chen memetik bunga kehidupan.
Setelah itu, mereka akan mencapai semua tujuan mereka di surga manusia iblis. Luka menutupi tubuh Ao Jiao, penghargaan dari pertarungan dengan ular naga terbang yang bermutasi. Saat ini, dia tidak merasakan sakit apapun. Saat dia melihat Xiao Chen perlahan mendekati kepala ular itu, dia hanya merasakan kegembiraan di hatinya. Masalah harus maju ke Kaisar Bela Diri dalam waktu 5 tahun selalu menjadi beban besar bagi Xiao Chen. Sekarang, mereka akhirnya melihat harapan. Setelah sekian lama dipenuhi antisipasi, bagaimana mungkin dia tidak merasa bahagia saat Xiao Chen hendak mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat Kaisar Semu yang ditakuti Xiao Chen menyaksikannya terbang menuju kepala ular, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah. Teriakannya sebelumnya telah merusak momentum mereka, menghapus semua pemikiran untuk melawannya. 10.000 sambaran petir mengubah dunia menjadi hitam dan putih di tengah hujan berdarah. Kaisar Semu ini tidak akan pernah melupakan pemandangan itu seumur hidup mereka, menjadi bayangan yang sulit dihilangkan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Xiao Chen untuk mendapatkan bunga kehidupan, dua sosok hantu muncul di angkasa. Kedua sosok hantu ini bersembunyi di dalam ki kematian di angkasa, dan tampak seperti mereka muncul entah dari mana. Mereka berdua mengirimkan serangan telapak tangan masing-masing ke Xiao Chen pada saat yang sama, mendorong hampir semua ki kematian di seluruh rawa kematian dan menyebabkan dunia terus berguncang. Dua telapak tangan hitam raksasa seperti cakar iblis menggenggam Xiao Chen. Selama Xiao Chen terus mencari bunga kehidupan, kedua telapak tangan ini akan menyerangnya. Dia tidak akan punya kesempatan untuk menghindarinya. Jelas sekali, kedua kaisar bela diri setengah langkah dari ras hantu ini melakukan ini untuk memaksa kembali Xiao Chen, untuk mencegahnya mendapatkan bunga kehidupan. Jika Xiao Chen berani melanjutkan, dia harus menghadapi kekuatan kedua serangan telapak tangan ini secara langsung. Terlebih lagi, cakar iblis ini tampak hampir kokoh. Kemanapun mereka lewat, air mata muncul di angkasa, yang dengan jelas menunjukkan betapa hebatnya serangan telapak tangan ini. Kaisar bela diri setengah langkah dari ras hantu. Para pendatang baru mengejutkan semua kaisar kuasi berdarah campuran iblis dan 10 talenta luar biasa pada saat yang bersamaan. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Mengapa para ahli ras hantu dari benua Kunlun melakukan perjalanan jauh menuju surga manusia iblis? Situasi seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah laut manusia iblis. Selanjutnya, dua di antaranya muncul bersamaan. Namun, bukan itu saja. Dua peti mati kuno terbang keluar dari tanah rawa kematian pada saat yang bersamaan. Kemudian, tutup peti mati itu jatuh ke tanah dengan suara, "Pak." Akhirnya, dua kaisar bela diri setengah langkah dari ras mayat dengan ekspresi dingin membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua kaisar bela diri setengah langkah dari ras mayat ini melangkah keluar dari peti mati dan mulai menyerang para penggarap darah campuran iblis di sekitarnya. Mengingat perbedaan kekuatan yang mutlak, beberapa kaisar kuasi berdarah campuran iblis mati bahkan sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Ledakan, sebuah lagu bijak terdengar, dan dua pancaran cahaya keemasan turun dari langit. Cahaya ilahi menerangi rawa kematian yang gelap. Dua kaisar bela diri setengah langkah ras dewa dengan rambut putih dan mata hitam turun dari atas. Mereka membentuk segel tangan dan memancarkan cahaya ilahi. Kaisar bela diri setengah langkah dari ras dewa menggunakan teknik bela diri energi mental mereka untuk melepaskan cahaya cemerlang tanpa henti ke tanah, menyebabkan banyak jeritan menyedihkan terdengar. Serangan itu membuat semua kaisar kuasi berdarah campuran iblis di bawah melarikan diri, mereka tidak berani tinggal lama. 6 kaisar bela diri setengah langkah manusia muncul di kejauhan, di tepi rawa kematian. Keenam orang ini semuanya memakai topeng, sehingga orang lain tidak bisa melihat wajah mereka. Namun, aura kuat mereka semuanya sangat mengerikan. Dengan satu pandangan, orang dapat mengetahui bahwa mereka bukanlah kaisar bela diri setengah langkah biasa. Mereka tiba di lokasi kejadian dalam 2 langkah. Para pembudidaya manusia juga mulai menyerang dan membunuh para pembudidaya berdarah campuran iblis di sekitarnya. Pei Yan dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara signifikan. Tidak peduli bagaimana kelompok talenta luar biasa ini berpikir,
mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa begitu banyak kaisar bela diri setengah langkah asing akan muncul di surga manusia iblis. Selain itu, tidak satu pun dari orang-orang ini yang merupakan kaisar bela diri setengah langkah biasa. Mereka semua adalah eksistensi puncak di antara kaisar bela diri setengah langkah. Para pembudidaya berdarah campuran iblis ini istimewa. Mereka adalah ras manusia berdarah campuran dan ras iblis dunia iblis jurang dalam. Terlebih lagi, ras iblis selalu menjadi musuh bersama dari semua ras di daratan Kunlun. Jika bukan karena seorang kultivator berdarah campuran iblis, penguasa pedang darah, yang muncul 50.000 tahun yang lalu dan mencapai kesepakatan dengan 5 ras besar di benua Kunlun, para berdarah campuran iblis akan dimusnahkan. Meski begitu, dunia Kunlun masih dikuasai oleh 5 ras besar. Selain itu, para ahli puncak dari 5 ras besar ini tidak memiliki keraguan untuk membunuh para pembudidaya berdarah campuran iblis. Para ahli dari 5 ras besar juga tidak takut para ahli berdarah campuran iblis datang mencari masalah. Jika ahli berdarah campuran iblis datang untuk mencari masalah, mereka pada dasarnya adalah orang berdosa karena memiliki garis keturunan iblis. Mengenai kekuatan puncak, perdana manapun dari berbagai ras besar dapat membunuh semua darah campuran iblis. Ayo pergi, orang-orang ini mencoba membersihkan tempat itu. Mereka tidak ingin orang lain melihat apa yang mereka lakukan. Pei Yan melihat beberapa kultivator berdarah campuran iblis berlari, yang diabaikan oleh berbagai kaisar bela diri setengah langkah. Dengan berpikir cepat, dia menebak apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia melirik kedua kaisar bela diri setengah langkah ras hantu di udara yang menunda Xiao Chen. Saat dia mundur, dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini mengincar pendekar pedang berjubah putih di udara. Mendengar hal ini, Pei Yan tidak dapat menahan rasa ngeri memenuhi wajahnya. Eksistensi macam apa sebenarnya orang ini? Tidak disangka dia telah menyinggung begitu banyak kaisar bela diri setengah langkah. Saat Pei Yan merenung, dia tidak berhenti bergerak, melarikan diri dengan sekuat tenaga. Meskipun Pei Yan bisa mengalahkan beberapa kaisar bela diri setengah langkah, mereka adalah kaisar bela diri setengah langkah biasa seperti Wang Yang atau Pa Tuafeng. Jika dia bertemu dengan ahli setengah langkah kaisar bela diri, dia hanya akan mati. Jika Pei Yan dan yang lainnya tidak pergi sekarang, mereka tidak akan bisa pergi nanti. Perubahan yang tidak biasa terjadi dalam sekejap. Tidak peduli siapa orangnya, bahkan jika otak mereka hancur karena berpikir, mereka tidak akan membayangkan perkembangan seperti itu. Saat dua kaisar bela diri setengah langkah ras hantu muncul, Xiao Chen, yang berada di udara, mengubah ekspresinya. Sebelum dia tiba, dia merasa sangat gelisah, mengetahui bahwa mendapatkan bunga kehidupan tidaklah mudah. Namun, ketika dia melihat pembentukan kaisar bela diri setengah langkah, dia merasa terkejut. Xiao Chen mempertimbangkan apa yang telah dia lakukan sehingga pantas bagi begitu banyak karakter utama untuk bergerak dan mengirimkan selusin kaisar bela diri setengah langkah untuk menghadapinya. Dia berpikir bahwa mereka tidak punya tujuan selain mencegahnya mendapatkan bunga kehidupan, dan tidak ingin dia maju ke kaisar bela diri. Jika Xiao Chen menyerah di sini dan menghindari dua cakar iblis yang mengerikan, membiarkan pihak lain merebut bunga kehidupan, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Setelah pihak lain menghancurkan bunga kehidupan, mereka akan pergi dengan tenang. Bagi orang-orang ini, keturunan Kaisar Azure yang tidak bisa maju ke Kaisar bela diri tidak lagi menimbulkan ancaman apapun. Dia hanya akan menjadi meteor, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, jika Xiao Chen tidak menyerah dan masih ingin mendapatkan bunga kehidupan, menanggung luka dari kedua cakar iblis ini hanyalah awal dari masa yang menyakitkan. Selusin kaisar bela diri setengah langkah tidak akan memberi Xiao Chen kesempatan untuk berbicara. Mereka akan memukulinya setengah mati dan menggunakan cara paling kejam untuk merebut bunga kehidupan. Tidak peduli bagaimana Xiao Chen melihatnya, tidak peduli pilihan apa yang dia buat, hasilnya akan sama, dia tidak akan bisa mendapatkan bunga kehidupan. Namun, meski hasilnya sama, dia akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Penyebabnya tak lain adalah sikapnya, nyala api di hatinya yang tak pernah padam, impian, harapan, keyakinan yang tak tergoyahkan. Armor pertempuran naga biru, wujudkan. Tekad melintas di fitur halus Xiao Chen saat dia mewujudkan Azure Dragon Battle Armor dengan cepat.
Kemudian, dia melanjutkan terbang dengan berani menuju bunga kehidupan. Seseorang mempertaruhkan nyawanya dalam perjalanan menuju kaisar. Bahkan jika ada 10.000 kesengsaraan, seseorang tidak boleh menyerah. Setelah mewujudkan Azure Dragon Battle Armor, Xiao Chen mendorong ke udara, memetik bunga kehidupan dari ular naga terbang yang bermutasi, dan meletakkannya di cincin semesta miliknya. Namun, tepat setelah dia menyelesaikan serangkaian tindakan ini, kedua telapak tangan iblis kaisar bela diri setengah langkah dari ras hantu berkumpul dari dua arah yang berbeda untuk bertepuk tangan dan menekannya. Berdengung, ruang berguncang, bergerak ke kiri dan ke kanan seperti pendulum jam. Gelombang angin spasial tak berbentuk menyapu sekeliling. Gelombang angin spasial ini menyapu seluruh rawa kematian. Tanah meledak dan terbelah, membunuh semua ular naga terbang di rawa. Setelah pertempuran ini, ular naga terbang mungkin akan punah di surga manusia iblis. Du Guao mengambil inisiatif untuk melindungi Ao Jiao dan Mu Xian, membantu keduanya memblokir gelombang kejut. Sebelum gelombang kejut usai, sosok yang mengenakan battle armor berwarna biru dengan motif drakonik jatuh dari langit seperti anak panah dan mendarat di tempat Du Guao dan yang lainnya berada. Puci, setelah mendarat, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Dia mengatupkan giginya, tampak pucat, menahan rasa sakit yang luar biasa akibat luka internalnya. Retakan muncul di battle armor Xiao Chen. Namun, saat tubuhnya mengedarkan Azure Dragon Vital Ki, retakan pada battle armor sembuh dengan sendirinya dengan kecepatan yang terlihat. Setelah seni nutrisi tubuh naga Azure mencapai lapisan ketiga, armor pertempuran naga Azure yang terwujud sudah memberi Xiao Chen pertahanan yang hanya sedikit lebih lemah daripada tubuh Kaisar Emas. Saat menghadapi serangan puncak dari dua Kaisar bela diri setengah langkah yang meminjam ki kematian di tempat ini, Xiao Chen masih bisa berdiri dan mempertahankan kehebatan tempurnya meskipun terluka parah.